Mengawali karir sebagai aktivis anti korupsi, sosok Febri Diansyah semakin dikenal sejak menjabat juru bicara KPK. 3 tahun menjalani tugas, namanya kerap muncul di berbagai pemberitaan, terutama ketika lembaga anti rasuah itu berhasil mengungkapkan banyak kasus korupsi. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 Februari 1983 tersebut bahkan keras memperjuangkan ketika ramai isu pelemahan KPK. 11 bulan lamanya Febri melihat kondisi KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri. Sampai pada 27 Desember 2019, jabatan jubir KPK terpaksa dilepas. Dalam Merdeka Bicara kali ini, Febri menceritakan pergulatan batin sebelum akhirnya meninggalkan KPK. Febri, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Bagaimana hari-hari sepekan setelah pamit dari KPK? Pamit 18 September ya. Ya masih banyak inilah kerjaan kan. 1 bulan itu masih ada masa peralihan kalau di KPK. Saya kira sama lah ya, di kantor yang lain juga one notice gitu ya. Masa-masa peralihan ke pejabat yang baru nanti atau siapa yang melaksanakan tugas yang baru kan kita perlu bikin juga. Jadi tidak kemudian pergi, kemudian yang baru bingung gitu ngerjain yang apa, yang mana. Gitu. Masih mengerjakan masa peralihan itu sambil menata hati begitu ya. Ada kegundahan atau kegelisahan emang artinya atau gimana nih Bang? Ya pasti ada Mas, kalau bicara ada atau tidak ada itu pasti ada. Kalau Bang Febri, kita juga pengen tahu nih, itu surat pengunduran dirinya seperti apa nih? Apakah ada formal atau kayak bikin surat cinta kabarnya? Surat putus cinta. Nggak, itu surat saya tulis lama Mas. Waktu saya mulai nulis pertama kali itu, baru paragraf pertama saja nggak selesai begitu kan. Terus sekitar 1 mingguan, baru kemudian ini Jumat malam ya, setelah pulang dari kantor, akhirnya saya putuskan, saya tulis, dan begitu selesai, langsung saya kirim. Ya. Jadi kalau menunggu besok berubah lagi begitu kan, jadi saya kirim aja malam itu. Jadi tanggal 17 baru saya antar. 17 September ya? Oh, 18. 18 Mas. Karena saya kan juga harus bicara dengan teman-teman. Yeah. Dari hati ke hati, bicara dengan teman-teman yang sama-sama berjuang di dalam KPK, dan juga diskusi. Yeah. Kami berharap ini tetap menjadi bagian dari strategi bersama, begitu ya. Dimanapun berada, apakah di dalam KPK, di luar KPK, di sektor apapun, gitu, itu jadi strategi bersama tetap untuk melawan korupsi. Karena itu saya perlu bicara dengan teman-teman, dan agar tidak ada kesedihan lain juga seolah-olah meninggalkan teman-teman yang sedang berjuang. Cukup panjang ya waktunya, sampai 11 bulan ya, Pak? September. Berarti dari bulan Desember kan, ketika mundur dari jubir KPK, berjuang dari dalam, ikhtiarnya dari dalam, berarti lama juga tuh, 11 bulan. Sekitar 11 bulan lah. Sebenarnya lebih ya, karena proses pergulatannya kan sejak sebelumnya ya. Sebelum pada saat hangat-hangat soal isu revisi Undang-Undang KPK saat itu. Ini ada dilema yang paling utama. Di satu sisi ada pertanyaan begini. Ada ribuan atau puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu ya para mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan dan berjuang tahun lalu begitu. Nah, apakah kemudian pengorbanan mereka itu kami jawab dengan keluar dari KPK misalnya? Ada pergulatan yang cukup panjang ketika kami diskusi di dalam sejak bulan Desember itu sampai dengan September ya tepatnya, sampai dengan saat ini gitu kan. Tapi ya akhirnya kami memilah, kalau istilahnya
ada peperangan gitu, ada perang dan ada pertempuran gitu kan. Dalam perang besar melawan korupsi ini ada banyak pertempuran yang harus kita lakukan. Dan wilayah pertempurannya bisa di mana saja. Sehingga kami memegang prinsip itu bahwa melawan korupsi, saya akan memilih untuk bertempur di zona yang berbeda nanti setelah keluar dari KPK. Teman-teman yang bertahan tetap bisa melakukan pertempuran itu, tapi koridor kita tetap sama sebenarnya. Dan akhirnya kita saling memahami bahwa ya pilihan selain pilihan pribadi ini adalah juga bisa disebut pilihan bersama. Meskipun sekali lagi tetap saja berat secara emosional ya, itu tidak bisa kami tutup-tutupi ya. Berat, sedih, dan ya begitulah dengan semua kata-kata terkait dengan orang-orang putus cinta begitu ya. tapi tetap akhirnya surat putus cinta itu sampai tuh ya ke Pak Nawawi ya kan. Saya antar sendiri ke semua pimpinan sebenarnya saya antar sendiri ya. Bang Febri, soal surat putus cinta itu kan sempat 2 kali bertemu sama Pak Nawawi kan akhirnya diputusin. Itu bisa diceritakan nggak sih? Bagaimana sih suasana pertemuan pada saat itu dengan Pak Nawawi? Ya, orang pimpinan pertama lah ya yang saya temui sebelum saya bikin suratnya. Saya diskusi dengan Pak Nawawi. Di pertama kali saya datang ke ruangan beliau, sebenarnya kami sering diskusi langsung atau tidak langsung. Nah, kali ini saya sudah niat memang mau menyampaikan rencana pilihan saya untuk keluar begitu dari KPK. Jadi saya datangi ke Pak Nawawi setelah kegiatan beliau selesai pada hari itu, mungkin sekitar bulan lalu ya. Tapi saya baru datang, Pak Nawawi langsung bilang, saya sedih Mas, tambah ada lagi yang mengajukan pengunduran diri dari KPK. Padahal saya belum bilang. Jadi saya berpikir udah dibaca nih gelagatnya nih, udah dibaca nih. Saya berpikir ini apa Pak Nawawi sudah bisa membaca pikiran saya atau seperti apa begitu kan. Tapi ternyata memang ada teman lain yang juga sudah cukup lama di KPK. Ada sekitar mungkin udah 10 atau 15 tahun ya. Surat pengunduran dirinya diterima oleh Pak Nawawi pada saat itu. Dan akhirnya saya belum jadi menyampaikan rencana pengunduran diri. Karena Pak Nawawi baru kalimat pertamanya sudah begitu. Jadi saya baru duduk di ruangan dan baru duduk. Jadi biasanya kan kita cari posisi agak enak begitu ya duduknya. Saya baru duduk persis baru duduk Pak Nawawi sudah bilang begitu. Saya sedih nih Mas Febri, ada lagi yang mengundurkan diri dari KPK. Itu kalau Bang Febri ngasih surat putus cinta makin pecah tuh hatinya. Nah, baru Senin kemarin saya datang lagi ke Pak Nawawi. Saya datang dan kemudian saya berikan gitu, Pak, saya pamit gitu. Saya serahkan suratnya ke Pak Nawawi. Beliau nggak bicara apa-apa, map itu dibuka dan kemudian suratnya dibaca dan agak lama kami saling terdiam gitu kan. Saya juga bingung mau bilang apa lagi ya, karena Pak Nawawi nggak bicara sama sekali setelah saya bilang saya pamit itu. Cuma ngelihat apa? Karena posisi jadi dia panjang sekali ngelihat di jendela kantor itu di lantai 15 kan ruangan Pak Nawawi. Dan akhirnya setelah beberapa lama itu saya bilang lagi, Pak, saya memang keluar dari KPK, tapi saya janji tidak akan tinggalkan teman-teman di KPK dan juga tidak akan tinggalkan KPK. Saya sampaikan itu sampai 2 kali, baru Pak Nawawi memulai pembicaraannya lagi. Ya banyak hal yang kami bahas tentang bagaimana kondisi di dalam, bagaimana kondisi ke depan yang harus dihadapi. Tapi saya coba ya ini. Sejarah awal KPK itu berdiri pada ada 2 atau 3 fondasi utama. Bukan hanya soal siapa yang ada di KPK, Pak. Ada waktu-waktu krisis yang kami lewati ketika berada di KPK. Itu tidak terlepas dari support yang sangat kuat dari teman-teman di luar sana. Dari teman-teman media, dari teman-teman di masyarakat sipil, dari kampus, dan banyak. Kita bilang ke Pak Nawawi, Pak,
kita akan jalan bersama, cuma tempatnya saja yang berbeda. Tujuan kita tetap sama gitu kan. Perahunya aja beda, agak elo sih ya, tapi hindarkan kondisi seperti itu bicara ke Pak Nawawi. Sebenarnya saya juga bicara ke pimpinan lain, kan pimpinan ada berlima dengan karakteristik masing-masing pimpinan tersebut tentu saja. Itu artinya pimpinan lain apakah juga memberi respon yang sama seperti Pak Nawawi? Misalnya dari Pak Pimpinan, Pak Ketua, Pak Firly gitu, sudah ada respon belum dari beliau terkait pengunduran Febri Diansyah? Ya, waktu itu saya datangi juga. Pertama kali yang saya datangi Pak Firly sebenarnya ketika penyerahan surat ya. Kalau sebelum penyerahan surat tadi kan saya sudah ke Pak Nawawi, sudah mulai bicara juga dengan Pak Gufron ya, salah satunya. Nah, ketika penyerahan surat pertama hari Senin itu memang saya pikir sopan santunnya saya datang lah. Dan kemudian sampaikan secara langsung agar ini formal. Saya datang ke Pak Firly, datang ke ruangannya begitu, dan di sana ada Pak Firly dan Bu Lili. Jadi ada dua pimpinan. Gitu kan. Ya saya sampaikan langsung surat itu, dan saya lihat Pak Firly membaca agak lama membaca, kemudian setelah itu bertanya, dan pertanyaannya setelah ini mau kemana? Gitu kan. Oke. Ya saya bilang saya tidak kemana-mana, karena pasti tetap dalam garis pemberantasan korupsi itu. Salah satu alasan yang dijadikan pertimbangan pamit dari KPK itu kan masalah politik dan dijelasin nggak sih Bang secara detail apa seorang Bang Febri pamit itu politik dan hukum tadi? Ini juga salah satu problem ya. Saya sulit mencari bahasa yang tepat itu seperti apa. Karena di satu sisi kan saya harus jaga kredibilitas institusi KPK. Nggak mungkin saya bilang jelek-jelekin KPK begitu kan. Tapi ada situasi yang tidak bisa saya pungkiri. Banyak perubahan yang terjadi. Meskipun ada yang bilang, ya perubahan itu kan keniscayaan. Tapi kita tidak sedang bicara dalam konteks itu. Perubahan untuk hal-hal yang fundamental tentu saja yang bagi kita semua, terutama publik ya. Kritik kan juga banyak sekali yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan sekuat dan seintens apa upaya pemberantasan korupsi dilakukan saat ini. Kalau regulasi, kita tahu regulasi yang paling utama kan sudah berubah ya, revisi undang-undang KPK tersebut. Dan yang juga menjadi concern di dalam yang sangat serius saat ini adalah terkait dengan kepegawaian status ASN ya. Bukan sekedar soal status, bukan kalau ada yang berpikir bahwa pegawai KPK tidak mau ASN karena ASN tidak bagus, bukan soal. Yang paling mendasar adalah pertanyaan sejauh mana KPK masih bisa dalam melaksanakan tugasnya. Nah, independensi ini kan bukan hanya soal teks, bukan hanya soal masih dicantumkan atau tidak di Undang-Undang KPK, tetapi sesuatu yang dilihat langsung oleh masyarakat apakah bisa bekerja secara independen begitu, karena kasus korupsi ini kan bukan pencurian-pencurian kelas kecil. Ketika ada kasus korupsi, berarti ada persekongkolan aktor-aktor besar kan di sana. Aktor politik yang punya akses kekuasaan, punya akses uang gitu kan. Pebisnis dalam skala besar misalnya. Birokrasi gitu kan. Kerusakannya juga sangat besar. Nah, pendekatannya kan nggak mungkin hanya pendekatan yang biasa-biasa saja dan perlu independensi yang luar biasa. Di KPK negara lain juga begitu. Faktor KPK itu bisa bertahan atau tidak, ya apakah dia independen atau tidak. Kalau tidak independen, maka hancur KPK negara manapun. Dan kalau... Mungkin tekanannya, Bang. Iya, independensi itu kan harus dibangun secara struktur, secara regulasi, secara fungsi ke dalam, dan juga semangat di setiap orang yang bekerja di sana. Nah, faktor yang lain kan dukungan masyarakat seberapa besar, gitu. Dan juga
kalau faktor yang mempengaruhi keberadaan KPK di dunia ya, ada sejauh mana political will. Jadi ini unsur utama sebenarnya. Sejauh mana political will terhadap sebuah institusi pemberantasan korupsi itu ada dan konsisten. Ada bukan hanya dibicarakan dan disampaikan secara lisan, tapi ada dan konsisten dilaksanakan. Kekecewaan apa sih yang dirasakan sama Febri? Kita ingin tahu juga nih lebih jauh tentang kekecewaan. Tentu kan keputusan ini berat, tapi itu ada alasan lain nih. Ada kekecewaan apa? Kita ingin tahu juga nih, Pak. Orang-orang tua di tempat saya itu bilang begini. Ada kekecewaan dan kesedihan itu yang harus ditelan sendiri gitu kan. Ada yang harus dibagi gitu kan. Nah, kalau itu sifatnya pribadi ya sudah disimpan sendiri saja. Tapi kalau sifatnya itu terkait dengan kepentingan orang banyak, itu memang harus disampaikan dan diperjuangkan. Nah, konteks saat ini saya kira lebih pada apa ya, bisa disebut kita sedang berada pada fase di mana komitmen hukum itu memang sangat meragukan untuk upaya pemberantasan korupsi. Sudah bicara itu, gitu kan. Dan tapi dalam kondisi itu kita juga paham bahwa kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita abai begitu, ya para pelaku korupsi kan semakin berkuasa. Membuat regulasi-regulasi yang menguntungkan mereka tapi merugikan masyarakat banyak, membuat kebijakan-kebijakan atau melakukan sesuatu yang berakibat merusak lingkungan, merusak hutan, dan lain-lain dengan cara korupsi dan lain-lain dibiarkan. Jadi tetap kita harus jalan di dalam ataupun di luar. Saya yakin juga teman-teman yang di dalam akan berupaya mencari cara ya. Di luar juga mereka juga harus dibantu begitu untuk meletakkan secara tepat proporsi pemberantasan korupsi tadi. Kalau detailnya saya berat sekali untuk bisa menyampaikannya saat ini. Iya. Terakhir ya, Pak. Menurut Bang Febri sejauh ini, karena lagi one more notice nih, tentu ada terutama untuk membenahi internal KPK dan pemerintah agar lembaga anti rasuah ini kembali mendapat kepercayaan publik. Seperti apa sih Bang yang harus dibenahi ke depan setelah Bang Febri mungkin sudah tidak ada sana lagi? Dengarlah masyarakat apa yang diinginkan oleh publik dan kemudian wujudkan harapan itu sesuai dengan kewenangan dan tugas KPK. Karena tugas KPK ini kan banyak. Ada 6 saat ini kan. Ini yang selalu dibilang oleh Pak Nawawi, tugas itu beda dengan kewenangan. Kalau kewenangan itu bisa Anda gunakan, bisa saja juga di suatu saat tidak Anda gunakan. Tapi kalau tugas, itu harus dilaksanakan. Nah, itu kan tugas yang diberikan oleh undang-undang. Nah, itu yang perlu direview dan harus dibuka seterang-terangnya ke masyarakat apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak. Jadi mendengarlah lebih banyak dari masyarakat, itu bagian penting dari komunikasi publik saya kira. Bukan dengan gimmick, karena saya nggak tahu di KPK yang saya pahami, kalau strategi komunikasi publiknya cenderung menggunakan gimmick, seremonial, atau formalitas, itu pasti justru akan dicemooh dan akan menurunkan kredibilitas KPK itu sendiri. Sudah terbiasa ya dengan harapan yang tinggi dan hal-hal sifatnya substansial di KPK begitu. Artinya memang yang diperlukan adalah kepentingan komunikasi publik tadi ya, bukan sekedar mendengarlah lebih banyak apa yang sebenarnya diharapkan masyarakat di KPK. Kita masih bersyukur kan sebenarnya masyarakat masih berharap, masih ada kritik begitu kan. Kalau suatu saat KPK sudah diabaikan ya wes sak karepmu misalnya begitu ya. itu artinya justru lebih berbahaya bagi KPK karena KPK berdiri dan bertahan itu kan nggak hanya bisa dilakukan dengan kompromi politik misalnya, tapi yang paling substansial adalah mendengar masyarakat dan melaksanakan harapan publik itu. Ingat lagi deh, apa yang menjadi harapan ketika reformasi 98 kan, itu yang membuat KPK berdiri kan. Bang Febri, kita sudahi
ngobrol kita. Sekali lagi kami berterima kasih sama Bang Febri. Kami selalu mendoakan yang terbaik dari Merdeka.com, dan terutama dalam kondisi pandemi kayak gini kita mendoakan selalu sehat buat Bang Febri dan keluarga. Banyak cerita yang menarik, banyak cerita yang mendalam. Itu apapun perjuangannya yang tadi Bang Febri bilang, apapun perahunya, tapi perjuangan itu tetap buat pemberantasan korupsi. Sekali lagi kami terima kasih. Terima kasih, Mas. Sampai ketemu di lain hari. Di semua pandemi ini sudah selesai. Semoga kita bisa segera berjabat tangan dan bertemu. Terima kasih Bang Febri. Ya, semoga teman-teman sehat semua ya.